Tanya Imigrasi bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kuala Tungkal. Mohon izin Bapak, sebetulnya paspor itu apa Pak? Dan jenis-jenis paspor itu ada apa saja dan gunanya apa? Ya, terima kasih. Saya coba untuk menjawab pertanyaan. Paspor atau dengan kata lain surat perjalanan Republik Indonesia. Jadi kalau dinamakan paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, kegunaannya untuk melakukan perjalanan antar negara. Artinya begini, jadi setiap warga negara Indonesia ini yang sudah memenuhi persyaratan tentunya diberikan hak untuk menggunakan atau memegang paspor sebagai identitas diri mereka keluar masuk wilayah. Artinya identitas yang sah sebagai warga negara gitu Pak ya, ketika kita berada di luar negeri. Iya, baik. Kalau kita di Indonesia itu namanya KTP. Tapi Pak, kalau ya? kita di luar negeri namanya paspor. Baik. Baik Bapak, selanjutnya Pak. Kira-kira Pak, ketika kita ingin membuat paspor, itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat itu apa saja Pak? Boleh dijelaskan Pak? Tentunya setiap warga negara Indonesia itu sepanjang memiliki atau memenuhi syarat dapat diberikan paspor. Jadi syarat-syarat antara lain bagi mereka yang sudah memiliki KTP, kartu keluarga, ditambah lagi dengan akte kelahiran. Akte kelahiran kalau memang tidak ada bisa digantikan dengan ijazah. Atau kalau yang sudah menikah bisa menggunakan surat nikah atau surat baptis. Baik. Nah itu sebagai persyaratan pokok. Artinya untuk mereka mendapatkan paspor RI. Cara untuk mendapatkan paspor itu Pak, mohon izin. Itu kira-kira apa saja Pak yang perlu dipersiapkan dan apa saja yang perlu kita lakukan? Artinya tahapan bagi setiap warga negara Indonesia itu untuk mendapatkan paspor, artinya di samping syarat-syarat yang sudah ditentukan, sekarang ini sudah ada lagi apa yang dinamakan dengan M-Paspor. Jadi mereka bisa mengupload data dukungnya secara online, artinya mereka sebelum tiba di kantor imigrasi mereka sudah bisa membuka aplikasi di Google, di Play Store ya, di Play Store. Dari situ nanti ada panduannya untuk pengurusan paspor. Jadi langkah-langkahnya pun sudah tertera di dalam aplikasi tersebut. Apa yang harus dilakukan untuk penginputannya, ya utamanya bagi mereka yang sudah memenuhi syarat KTP, kartu keluarga, akte lahir, ijazah atau surat nikah atau surat baptis. Nah itu nanti setelah mereka upload data dukungnya di dalam aplikasi tersebut, lalu mereka mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Bisa saja pada saat itu diperintahkan untuk membayar PNBP sesuai ketentuan. Artinya PNBP itu nanti dibayarkan melalui bank persepsi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah setelah itu selesai nanti ada petunjuk selanjutnya mereka untuk datang ke kantor imigrasi untuk melakukan tahap pemotoan wawancara sampai selesai. Baik. Artinya sekarang sudah sangat dekat sekali ya Pak pelayanan paspor itu? Betul, sangat-sangat dekat sekali. Karena awal-awal kita menerbitkan paspor, sebelum M-Paspor memang sudah ada tahapan-tahapan seperti itu, tapi sudah lebih disempurnakan lagi dengan M-Paspor untuk memudahkan masyarakat mendapatkan paspor, dan masyarakat nanti datang ke kantor imigrasi sudah ditentukan tanggal, jamnya, sehingga mereka di kantor imigrasi sangat nyaman, tidak perlu antri, tidak perlu menunggu waktu yang lama, karena mereka harus kita layani dengan cepat. Oh begitu ya Pak, berarti pokoknya sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa bikin paspor ini dipersulit atau begitu Pak ya? Oh ya, tidak ada, sangat-sangat gampang sekali sepanjang persyaratannya lengkap dan aplikasi yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan tahapannya. Baik, makasih Pak, selamat sore dan sampai berjumpa lagi di IMI Podcast Kuala Tungkal bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kuala Tungkal. Selamat sore.